Shalom Jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebentar lagi kita akan mulai ibadah kita. Aku undang semuanya untuk bisa mempersiapkan hati, mempersiapkan pikiran. Kita ingin datang ke dalam hadirat-Nya Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan, terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu, buat kasih-Mu Tuhan yang selalu tercurah bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Terima kasih Tuhan buat kesetiaan-Mu Tuhan, buat kasih-Mu Tuhan yang tak pernah meninggalkan kami apapun keadaan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Kita ulangi lagi ini dari awal, lebih sungguh lagi katakan. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah.
Yesus, Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Disebelai katakan Yesus Engkau, Yesus, Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan di hidupku. terima kasih Tuhan buat kesetiaan-Mu Tuhan. Kau tak pernah meninggalkan kami, apapun keadaan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesetiaan-Mu, buat kebaikan-Mu, buat kasih-Mu Tuhan. Kau Allah yang baik, sungguh baik Tuhan, teramat baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kaulah juru selamat kami Tuhan, satu-satunya pengharapan kami. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu, buat kasih setia-Mu, buat pertolongan-Mu sepanjang hidup kami. Kami bersyukur pada pagi ini Tuhan, kami boleh beribadah kembali. Siapkan hati dan pikiran kami untuk mendengar firman-Mu. Jadikan kami setiap pelaku firman Tuhan. Memberkati setiap umat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada. Mungkin di dalam perjalanan, mungkin di rumah, ataupun dimanapun Tuhan. Kiranya juga mempersiapkan hati mereka untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Kami sambut firman-Mu, hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Ya. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Selamat pagi, sampai jumpa kembali. Rasanya sudah sekian lama kita tidak berjumpa karena masa-masa pandemi ini yang begitu lama, ya. Tapi tidak menghalangi kita untuk beribadah melalui ibadah online, dan saya percaya Bapak Ibu dengan sukacita untuk beribadah di pagi ini, karena kita tahu Tuhan adalah sumber pertolongan kita, sumber kekuatan kita. Ya, Bapak Ibu saudara sekalian, bahwa kita sudah masuki minggu yang kedua di bulan November, dan kita tahu bulan November memiliki tema Heart of Compassion. Ya, hati yang penuh kasih, hati yang berbelas kasihan. Kita akan memulai apa itu definisi atau arti daripada hati. Bapak Ibu saudara sekalian, kita akan membaca satu ayat firman Tuhan dari Amsal pasal 4 ayat yang ke-23. Ya, Bapak Ibu boleh mempersiapkan Alkitabnya di rumah, yaitu di dalam Amsal pasal 4 ayat 23. Kita akan baca bersama-sama. Sudah menemukan semua? Ya, Amsal 4 ayat yang ke-23. Mari kita baca bersama-sama Bapak Ibu. 1, 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya. Bapak Ibu, saudara sekalian, dewasa ini orang pada umumnya beranggapan bahwa kepala ya dengan otak menjadi pusat dan pengatur kegiatan manusia.
Ya, kita akan melihat dari cara pandang Alkitab yang menyatakan bahwa hati pusat itu, yaitu di dalam Amsal tadi yang kita baca. Ya, dari situlah dalam tanda kurung hati terpancar kehidupan. Ya, Amsal 4 ayat 23 dan Lukas 6 ayat 45. Jadi secara Alkitab hati dapat dilihat sebagai berisi seluruh pikiran, perasaan, dan kehendak seseorang. Ya, jadi hati, ya, menurut Alkitab kita melihat berisikan seluruh, yang pertama pikiran, yang kedua perasaan, yang ketiga kehendak seseorang atau kehendak manusia. Kita akan urai satu persatu tentang hati dulu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, yang pertama, hati adalah pusat intelek atau intelijensia atau pusat daripada kecerdasan. Ya, orang sadar insaf akan sesuatu di dalam hati mereka. Ya, bahkan orang berdoa di dalam hatinya. Ya, merenungkan di dalam hati, menyimpan firman di dalam hati, merencanakan sesuatu di dalam hati, bahkan menyimpan kata-kata di dalam hati, berpikir dalam hati, ya, bahkan percaya dalam hati, dan bahkan bisa menyanyi di dalam hati, berdoa di dalam hati. Artinya semua kegiatan hati ini terutama adalah hal-hal yang menyangkut pikiran. Yang kedua, hati adalah pusat perasaan. Ya, Alkitab berbicara tentang hati yang gembira. Hati yang gembira adalah obat, ya. Hati yang mengasihi, ya. Hati yang takut kepada Tuhan, ya, bukan takut kepada hantu, tapi takut sama Tuhan. Hati yang punya keberanian, hati yang bertobat, ya. Hati yang khawatir, hati yang marah, hati yang hidup kembali, ya. Hati yang menderita, hati yang senang, hati yang berduka, hati yang berkobar-kobar, bahkan hati yang bersemangat. Bahkan ada hati juga yang susah. Ya. Artinya semua kegiatan ini terutama bersifat emosional. Nah, ya. Yang ketiga, Bapak Ibu, akhirnya hati adalah pusat daripada kehendak manusia. Ya. Kita membaca dalam Alkitab mengenai hati yang keras yang menolak melakukan perintah Allah. Hati yang tunduk kepada Allah, hati yang berniat melakukan sesuatu, hati yang mengambil keputusan, hati yang rindu menerima dari Tuhan, hati yang terarah kepada hukum-hukumnya Allah, dan hati yang ingin melakukan segala sesuatu. Ya, ini berbicara hati yang berpusat pada kehendak Allah. Ya, tadi dibagi menjadi 3, pusat sebagai kecerdasan, pusat di mana terutama bersifat emosional, yang ketiga berbicara tentang kehendak manusia. Yang berikutnya adalah compassion. Ya. Compassion artinya penuh belas kasih, welas asih dalam bahasa Jawanya, perasaan sayang, ya, perasaan yang haru, ya, perasaan belas kasihan, menderita melihat orang menderita. Ya. Jangan senang melihat orang menderita, tapi melihat orang menderita. Bahkan di dalam Perjanjian Lama, belas kasihan itu ditulis yaitu penim, ya. Penim itu diterjemahkan muka atau wajah, ya, yaitu perkenanan Tuhan, ya. Perkenanan Tuhan, dikenan Tuhan. Ya. Kita akan membuka di dalam Mazmur, ya, pasal 119 ayat yang ke-58. Ya. Mazmur 119 ayat yang ke-58 mengatakan, "Aku memohon belas kasihan-Mu dengan segenap hati, kasihanilah aku sesuai dengan janji-Mu." Ya. Dari situ pemazmur mempunyai kesadaran diri, ya, akan janji daripada Tuhan, memohon belas kasihan, agar pemazmur sanggup menghadapi
segala upaya yang menjatuhkan pemazmur, dan tetap dia setia melayani dia. Coba kita lihat hari-hari ini, apa yang Bapak Ibu hadapi? Ekonomi, sakit penyakit, orang yang tidak suka dengan Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu terganggu sehingga tidak bisa melayani dia? Sehingga tidak fokus melayani Tuhan? Kita belajar daripada pemazmur, belas kasihanmu yang seperti saya sampaikan diterjemahkan secara harfiah yaitu mukamu, mukanya Tuhan. Artinya perkenan Tuhan. Kita menyadari bahwa Tuhan berkenan atas hidupnya. Hidup pemazmur, di mana pemazmur disanggupkan untuk tidak menyerah atas tekanan-tekanan dari luar. Tekanan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Yang menjadi pertanyaan dalam hidup kita sekarang adalah, apa yang menjadi tantangan kita hari ini? Ya. Mungkin Bapak Ibu sedang sakit, sedang ada penyakit, atau mungkin masalah ekonomi karena pandemi COVID-19 yang begitu lama. Ya. Atau usaha, atau mungkin dapat fitnah dari musuh. Dipersulit untuk mengurus sesuatu karena iman kita kepada Tuhan. Karena tekanan-tekanan itu. Dan saya percaya Bapak Ibu hari ini mengalami banyak tantangan. Banyak mengalami ujian iman. Tapi ingat, pemazmur menegaskan. Kita harus memegang janji firman Tuhan bahwa Dia menyertai hidup kita. Ya. Kalau kita komitmen untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Hidup berkenan kepada Tuhan. Sekalipun banyak tantangan, banyak rintangan, ayo kita tetap komitmen. Kita minta belas kasihan Tuhan. Minta anugerah Tuhan supaya kita dikuatkan. Tuhan menyertai hidup kita. Bukan berarti hanya yang berbicara di tempat ini yang mereka tidak terpengaruh oleh waktu. Hanya Bapak Ibu semua mengalaminya. Oleh sebab itu mari saya ajak bersama-sama. Mari kita mencari perkenan Tuhan. Kita minta belas kasihan Tuhan setiap hari. Supaya anugerahnya memberikan kekuatan kepada kita. Di dalam perjanjian baru kita akan juga membaca tentang belas kasihan. Yaitu di dalam Matius pasal yang 9 ayat yang ke-13. Saya akan membacakan Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu bisa membuka di dalam Matius pasal 19. Pasal 9 ayat 13. Ya. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini, yang kukendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Ya. Di sini dikatakan bahwa belas kasihan itu di dalam bahasa Yunani-nya adalah splageni soma, ya. Digerakkan dari dalam, merasakan kasih sayang. Ya. Diterjemahkan sebagai sebuah hitungan memulai bergerak, yaitu dengan bergerak Tuhan Yesus dengan welas asih, ya, dengan penuh kasih. Tuhan Yesus menyatakan kasih, ya, belas kasihan, dan Tuhan ketika menyatakan belas kasihannya, Dia tidak memandang bulu. Dia mengubah pandangan banyak orang pada waktu itu, khususnya ahli Taurat, bahwa yang diselamatkan hanya mereka, orang-orang Israel yang menjalankan hukum Taurat. Bagaimana tidak pada waktu itu keagamaan sungguh nyaman. Mereka hanya melayani yang mereka mau, yang menguntungkan mereka.
Tapi Yesus datang menjangkau mereka, orang yang tidak dilayani. Karena kita tahu keselamatan yang Tuhan berikan tidak bersifat eksklusif, tetapi juga inklusif ke semua orang. Ya. Karena semua orang berhak menerima anugerah keselamatan. Ya. Barang siapa yang percaya kepadanya. Yesus melayani orang-orang yang berdosa, di mana ahli Taurat mereka tidak mau melayani. Para pemungut cukai, para pelacur, orang-orang cacat, mereka tidak melayani. Mereka tersingkirkan. Tapi Yesus datang mencari mereka. Karena anugerah keselamatan bagi mereka juga. Dengan belas kasihan. Oleh sebab itu Tuhan menyiapkan para murid, ya, untuk menjangkau, untuk melayani mereka. Yesus menghadirkan kerajaan Allah bagi mereka, di mana melalui pengampunan, pemulihan orang berdosa, kesembuhan mereka yang sakit. Dan respon yang sepadan dari setiap warga kerajaan ketika menerima keselamatan itu, mereka bersuka cita. Ya, karena banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Belas kasihan diartikan secara sederhana, dia menderita melihat penderitaan orang lain. Menderita karena dosa. Karena itulah hati Yesus, tujuan Yesus datang ke dunia, yaitu menyelamatkan saya dan Bapak Ibu saudara sekalian. Yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kita bisa memiliki heart of compassion. Yang pertama, supaya kita memiliki heart of compassion adalah kita harus belajar daripada Tuhan. Bagaimana dia memiliki hati yang berbelas kasihan kepada umatnya. Karena manusia diciptakan melebihi ciptaan yang lain, bahkan melebihi malaikat. Begitu sayang Tuhan kepada manusia. Sebagai contoh ketika bangsa Israel menderita di Mesir, hati Tuhan bergerak berkasihan, sehingga dia mengutus Musa untuk membawa keluar dari penderitaan. Setiap keluh kesah mereka, teriakan mereka, Tuhan mendengar. Sehingga Tuhan segera memberi pertolongan. Hari ini mungkin kita juga seperti itu, Bapak Ibu. Sudah nggak tahan dengan penderitaan. Berteriaklah kepada Tuhan. Dia akan mengulurkan tangan kepada Bapak Ibu untuk segera menolong. Berteriaklah kepada Tuhan. Berserulah kepada Tuhan. Jangan kepada yang lain. Tuhan akan tergerak dengan hati Bapak. Dia tidak rela umatnya menderita. Tapi seringkali kenapa kita menderita? Karena kita kesalahan sendiri. Kita melupakan Tuhan. Kita tidak beribadah kepada Tuhan. Kita tidak menyembah Tuhan. Kita masih cari yang lain. Mari Bapak Ibu memiliki hati yang penuh belas kasihan. Kita minta belas kasihan kepada Tuhan. Belajar dari Tuhan. Tuhan itu seperti itu. Dia tidak tega, tidak rela melihat umatnya menderita. Miliki hatinya Tuhan itu, saudara. Sehingga kita juga melihat orang lain menderita, kita juga terharu. Ya. Bersimpati, saudara. Bahkan ketika masa hakim-hakim, ketika mereka mengalami penjajahan dari bangsa lain, mereka berseru kepada Tuhan. Dan mereka berikan hakim-hakim sebagai pembela, sebagai pemimpin untuk menolong mereka. Tapi apa yang terjadi ketika mereka sudah enak nyaman, kembali lagi berbuat ulah bangsa Israel, menyembah Baal, menyembah dewa-dewa lain. Akhirnya mereka menjerit, mencari Tuhan kembali, dan akhirnya Tuhan mengirim para hakim-hakim, Deborah, Gideon, dan hakim-hakim yang lain, Otniel,
dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara kalian, yang kedua, bagaimana kita bisa memiliki hati yang berbelas kasihan? Ya, kita harus meminta belas kasihan kita kepada Tuhan. Wah, kalau kita masih hari ini masih ada semua dengan anugerah Tuhan, saudara. Minta belas kasihan Tuhan, karena kita nggak tahu besok apa yang terjadi. Kalau kita melihat di media sosial, banyak mereka terkejut, orang kehilangan temannya. Kemarin masih berjumpa, kemarin masih WA, masih ngobrol, tiba-tiba nggak ada. Saudara, kalau kita masih ada hari ini adalah anugerah Tuhan, diberi kesempatan untuk mengisi hidup kita dengan benar. Mintalah perkenan Tuhan, mintalah perlindungan Tuhan, mintalah belas kasihan Allah, karena Dialah sumber belas kasihan. Jangan pernah ragukan Tuhan, kembali kepada Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu, mari kita melayani Tuhan seperti ketika Tuhan melayani, mereka punya belas kasihan. Adakah hari ini kita memiliki hatinya Tuhan? Atau kita sudah mulai egois, gak peduli masa bodoh, yang penting gue selamat, yang penting gue sukses. Mari kita belajar melayani Tuhan dan memiliki hatinya Tuhan yang penuh belas kasihan. Yang keempat, Bapak Ibu, khususnya para pelayan Tuhan, kalau engkau sudah hidup nyaman, hidup enak, sudah terkenal, dan biasanya seperti yang terjadi yang sudah bangsa Israel, mereka melupakan Tuhan. Mereka mencari sumber yang lain. Mereka meninggalkan Tuhan. Itu menjadi peringatan bagi kita. Para pelayan Tuhan, kembalilah kepada Tuhan. Jangan kita merasa sudah nyaman, kita nggak mau berjuang lagi untuk melayani. Kita memilih pelayanan. Mulai kembali para pelayan Tuhan, diperbarui. Bapak Ibu Saudara sekalian, hal yang perlu saya ingatkan, saudara, kita tahu bahwa Tuhan tidak terganggu. Ya, kalau hari ini kita ini miskin, hari ini kita kecukupan, hari ini kita kaya, Tuhan tidak terganggu. Tidak terganggu, tidak ada masalah. Kalau hari ini kita miskin, hari ini kita cukup, hari ini kita kaya, tidak peduli. Tuhan yang peduli bagaimana sikap hati kita, belas kasihan kita, karakter kita ini berubah. Ayo kita berubah cara berpikir kita, cara pandang kita melayani Tuhan. Kalau kita sudah diberkati, kita jangan lupa dan kita meninggalkan Tuhan. Miliki terus hati yang berbelas kasihan kepada orang, mereka yang belum mengenal Tuhan. Beritakan firman, beritakan yang baik, beritakan kabar sukacita. Suatu kali saya pernah mendengar orang berkata begini, sebenarnya di dunia ini tidak ada orang jahat, tetapi yang ada adalah hati yang terluka. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau perkataan ini benar, saudara, seberapa banyak orang yang terluka hatinya sehingga mereka berbuat jahat. Mereka terluka karena masa kecil diabaikan orang tuanya, dilupakan, atau mungkin orang tua mendidik tidak benar dengan kekerasan, dengan umpatan, dengan makian, dengan penghakiman.
kata-kata. Sehingga hatinya terluka, sehingga timbul kejahatan balas dendam. Sehingga pernah merasakan sukacita Tuhan. Mari kita datang sama Tuhan, supaya Tuhan mengubah hati kita. Kalau orang hatinya terluka, tidak mungkin dia bisa mengasihi, melayani Tuhan dengan benar. Oleh sebab itu ketika kita memiliki hati yang berbelas kasihan, hati kita dulu yang dipulihkan, hati kita dulu yang dibereskan. Oleh sebab itu yang seperti saya bilang, kita mencari perkenan Tuhan, kita minta kekuatan Tuhan, kemampuan daripada Tuhan, supaya kita bisa melakukan firman Tuhan ini. Hati yang belas kasihan, hati kita harus dibereskan dulu. Jangan pernah keraskan hati kita. Kalau kita mau melayani Tuhan, kita harus membereskan hati kita. Dan itu melalui proses yang panjang. Tapi gue harus sabar, harus kuat. Karena kita percaya ketika kita menyerahkan hidup kita, hati kita untuk digarap Tuhan. Bagaimana juga Adam dan Hawa bisa memakan buah pengetahuan yang baik. Dari mana mereka hatinya terluka? Dia bukan hatinya terluka, tapi hatinya diberi kesempatan untuk digarap oleh iblis, bukan digarap oleh firman Tuhan. Oleh sebab itu kita menyerahkan hati kita kepada Tuhan, seperti hatinya. Dia tidak rela umatnya menderita. Dia tidak rela orangnya menderita penderitaan oleh karena dosa. Kita ada waktu beberapa sejenak untuk merenungkan hati kita, Bapak Ibu. Heart of compassion, hati yang berbelas kasihan. Ayo kita bersihkan hati kita dulu, dibereskan supaya nggak ada yang terluka, sehingga timbulnya kasih sayang. Saya bisa membayangkan ketika Yesus di kayu salib, begitu banyak cemooh, makian, bahkan tindak kekerasan. Seharusnya di hatinya terluka, seharusnya dia tidak perlu mengampuni. Tapi apa yang dia lakukan? Karena dia tidak membiarkan hatinya terluka. Tidak. Hatinya harus belas kasihan. Yesus mampu melakukan itu. Sekalipun di dalam penderitaan dia masih memiliki hati yang berbelas kasihan. Karena itulah tujuan Yesus datang ke bumi, yaitu menyelamatkan kita. Dan kalau kita ditunjuk menjadi murid, menjadi umatnya, kita harus memiliki sikap dan karakter kehidupan seperti Yesus melayani, yaitu hati yang berbelas kasihan. Bapak Ibu, di akhir pada khotbah hari ini, ayo kita bereskan hati kita dulu, baru kita melayani Tuhan. Dan hati kita beres, pelayanan kita akan beres. Pelayanan kita akan menjadi perkenanan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau pagi ini kami diberi kesempatan belajar tentang heart of compassion, hati yang penuh kasih, hati yang belas kasihan. Kami belajar kepada Tuhan yang memiliki hati seperti itu. Engkau sudah tunjukkan kepada umat-Mu bangsa Israel, bahkan sampai generasi kami. Ajar kami Tuhan hidup berkenan. Ajar kami Tuhan minta belas kasihan setiap hari, karena hidup kami rentan. Kami mudah jatuh Tuhan, tapi kami mau mendekat kepada-Mu Tuhan. Dan mampukan kami setiap pelayan Tuhan tidak goyah oleh kenyamanan, tapi tetap bersemangat, tidak pandang bulu, tidak memilih siapapun yang kami layani. Kami tetap melayani mereka dengan penuh kasih dan belas kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.
Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan menyiapkan hati kita untuk perjamuan kudus pada pagi hari ini. Bawa hatimu kepada Tuhan. Kita pandang wajahnya, Bapa yang penuh dengan kasih. Kami mau tinggal dekat-Mu Tuhan, menikmati kehadiran-Mu dalam hidup kami. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu. Tinggal dekat-Mu tiap saat di dalam hidupku. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu. Tinggal dekat-Mu tiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepada-Mu, Bapa. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu. Kami mau tinggal dekat-Mu Tuhan, tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepada-Mu, Bapa. Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepada
kanan kita tinggi di hadirat Tuhan, sambil membawa ucapan syukur-Mu kepadanya. Terima kasih Bapa yang baik buat tubuh-Mu, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Sudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini jadi peringatan akan aku. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat cawanmu di hadapan Tuhan, ucap syukur buat darah yang menyucikan dan menyembuhkan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari mengucap syukur kepadanya. Terima kasih Tuhan buat tubuhmu, buat darahmu yang menyembuhkan, yang menyucikan, memulihkan setiap kami Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur buat tubuhmu, kami bersyukur buat darahmu. Kami percaya ada kuasa yang bekerja untuk setiap kami Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, memulihkan kami Tuhan, menyembuhkan Tuhan, menjamah setiap kami. Terima kasih untuk hari ini kami sudah diberkati lewat pujian, lewat firman Tuhan dan lewat perjamuan kudus. Kami akan mengakhiri ibadah kami hari ini. Mari saudara yang kasih di dalam Tuhan, angkat hati dan kedua tanganmu dan pulanglah serta terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, nama di atas segala nama, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari saudara yang percaya dan sudah diberkati Tuhan, katakan bersama, amin.